Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Aho Girl. Anime ini rilis tahun 2017. Genrenya komedi, school, sama romance. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan dua murid bernama Yoshiko dan Akuru. Yoshiko terkenal kebodohannya dan suka sekali sama pisang. Beda dengan Akuru, dia lebih pintar darinya. Akuru merasa kalau Yoshiko udah tidak ada masa depan lagi. Dia akan mengajarinya nanti. Yoshiko senang bakalan bisa belajar bareng tiap minggu. Dia pun pede kalau nanti bakalan bisa jadi istrinya si Akuru. Nampak Akuru menolak. Akuru diolok-olok karena kejombloannya. Karena kesel ditonjoklah dia. Yoshiko sebenarnya suka sama si Akuru dan juga dia pede kalau sebenarnya Akuru sekolah di situ karena mau deket-deket sama si Yoshiko. Nyatanya kagak ada sekolahan lain yang dekat daripada itu. Dia juga suka memberikannya pisang, udah layaknya hewan aja. Karena udah dikasih pisang, dia mau menunjukkan dalemannya. Dia langsung menutupnya kalau dalemannya itu kotor. Terus dia baru ingat kalau ada diskon pisang di dekat stasiun. Dia langsung OTW. Pas dilihat jam belum waktunya pulang. Setelah itu Yoshiko terlihat begitu pas mau dibangunkan sama si Akuru. Dia kagak tertarik sama sekali. Terus pas sarapan, emaknya sangat khawatir anaknya bakalan bodoh terus dan tidak memiliki masa depan. Jadinya emaknya menyuruh si Akuru untuk mengajarinya. Di situ Akuru menyamakan Yoshiko sama monyet yang kagak ada bedanya. Dia akan berusaha mengajarinya biar jadi manusia. Tapi kalau susah, mau gak mau harus dipenjara. Sesampainya di sekolah nampak ada Sayaka yang memuji si Yoshiko. Sampai dia kepedean kayak gitu. Akuru menyuruhnya untuk tidak memujinya. Karena kalau dilihat Sayaka lebih imut daripada Yoshiko. Di situ terjadi salah sangka sampai akhirnya si Akuru memarahi si Sayaka. Yoshiko cemburu di situ, padahal Akuru udah melihat dia kagak pakai pakaian. Cuma kan dia sendiri ya yang caper kayak gitu. Setelah itu pas pelajaran matematika, si Yoshiko nampak kagak mengerti apa yang dijelaskan gurunya. Sampai dia juga bingung kenapa dia pelajarannya kagak ada yang masuk-masuk. Sayaka beranggapan kalau Yoshiko ada bakat lain. Yang ada di pikirannya cuma pisang. Ditanya cita-cita juga dia belum ada. Yang penting dia pengen jadi bos aja gitu. Si Sayaka dimarahin lagi karena kagak negur si Yoshiko. Yoshiko marah juga di situ secara si akun emosian. Makanya dia kagak punya pacar ataupun teman satupun. Pas dilihat kontaknya dan benar saja kosong. Sayaka yang tadinya takut ketika tahu akun begitu, dia kagak takut lagi. Lalu si Yoshiko membuat majalah foto-fotonya buat menggoda si akun. Dia menyimpan di depan pintu. Pas Akuru lihat, dia sangat tidak tertarik. Nah, pas sampai sekolah ada pemeriksaan. Akuru menyuruhnya untuk membuang majalahnya. Tapi keburu ketahuan, jadinya diambil. Akuru jadi tersangka di situ, tapi si Yoshiko membuat masalah. Dia bukan ada masalah sama orangnya, tapi sama opai miliknya. Dia pengen grepe-grepe, cuma itu cewek tentunya nolak. Yoshiko bakalan memberikan pisang kepadanya. Lantas si cewek itu pikirannya udah ngeres dan mikir yang aneh-aneh. Tapi yang Yoshiko maksud bukan itu. Tak lama dia dapat kesempatan buat memegangnya. Dan terjadilah di situ, tapi di tengah-tengah si akun menonjoknya. Akuru menyuruh cewek itu untuk bilang kalau terjadi sesuatu kepadanya. Lalu si Yoshiko terlihat ikutan main sama bocil-bocil. Bocil-bocil itu merasa aneh kenapa si Yoshiko kagak belajar malah main. Tapi itu tidak masalah buatnya. Tak lama datang si Akuru yang membuat pada takut. Bocil cewek ditangkap di situ. Mereka bakalan melawannya. Yoshiko berniat menaiki ayunan dan langsung menendangnya. Tapi malah dia yang kena banting. Bocil-bocil yang tadinya kagak suka sama Yoshiko, kini mereka mau jadi temennya. Namun tak lama Akuru memberikan fakta kalau si Yoshiko itu orang bodoh.
Hari-harinya main terus tanpa belajar. Nilainya pun nol mulu. Mulai dari situ, para bocil-bocil itu merasakan kalau temenan sama Yoshiko kagak baik. Dia kena smackdown lagi. Setelah itu pulang sekolah, mereka bertiga bertemu dengan siswa berandalan. Sama Yoshiko dideketin karena kesal dia menyerang si Akuru. Cuma di situ Yoshiko memberanikan diri untuk mengajaknya main bareng. Tapi dia masih kagak mau, malah menginginkan si Sayaka. Ampe dia mental kayak gitu. Tapi dia kagak nyerah buat bisa main bareng bersamanya. Karena berandalan itu melihat si Yoshiko tulus, jadi dia mau. Walaupun dia bodoh, Yoshiko menerimanya karena sama-sama bodoh. Esoknya mereka pergi ke rumah si Akuru. Dia mempunyai adik yang sangat lucu, namanya Ruri. Ada yang gak enak dibalik keimutannya. Dia 11-12 sama si Yoshiko yang begitulah. Kakaknya juga yang dasarnya kejam suka bikin adiknya sakit hati. Di situ dia walaupun bodoh, dia suka belajar. Terus ada ulangan jatuh dan terlihat nilainya 0. Yoshiko menyuruhnya untuk menjadi kaumnya aja karena gak bakalan bisa sembuh. Ruri tetap gak bisa gitu, pas dikasih tes dia bingung. Ditambah berisik sama si Yoshiko. Alhasil bukannya memberikan semangat, kakaknya malah bikin Ruri sakit hati. Sayaka menghibur kalau bodoh itu bisa disembuhkan. Keesokannya terlihat Komdis lagi ngeliatin si Akuru. Dia nampak udah jatuh cinta. Tak lama datang Yoshiko yang langsung membuat kegaduhan. Si Akuru terpaksa keluar. Dia mengira kalau ada pemeriksaan lagi. Takut Akuru bawa majalah kayak kemarin lagi. Jadi dia menyerahkan tubuhnya buat diperiksa. Si cewek kagak percaya karena ini pemeriksaan, dia bebas tapi hidungnya udah mimisan gitu. Yoshiko juga menghalanginya karena ada yang tidak beres. Lalu terjadilah duel di sana. Yoshiko langsung menggrepe lagi si cewek tersebut. Tapi cewek itu masih bisa membalikannya. Terus dia masih maksa buat memeriksa si Akuru. Yang ujung-ujungnya dia kebentur lemari dan pingsan. Bangunnya dia kaget ada di pangkuan si Akuru. Dia lain kali bakalan ke situ lagi. Setelah itu kini giliran main ke rumahnya si Yoshiko. Emaknya kaget dia mempunyai teman lebih imut dari anaknya. Ini lampu merah, takutnya si Akuru diambil oleh cewek tersebut. Cuma Sayaka menjelaskan kalau dia bukan siapa-siapa si Akuru. Emaknya itu belum percaya sebelum Ayaka memperlihatkan dalemannya. Karena semua bisa dilihat dari situ. Namun Sayaka menolaknya. Secara terpaksa mereka memaksa si Sayaka. Untungnya si Akuru menonjoknya. Tadinya mau diakhiri sama kekerasan. Tapi si Sayaka mau menunjukkannya. Alhasil ditunjukkanlah yang membuat Akuru dapat persetujuan buat main sama Sayaka. Terus Yoshiko kembali bermain sama bocil-bocil lagi. Dia disuruh buat belajar, tapi dianya kagak mau. Tak lama ada guguk sangat besar di sana yang menyerang mereka berempat. Yoshiko cari cara buat bisa menaikinya, tapi dia malah digigit. Awalnya dia berhasil menaikannya, cuma dia terpental ke belakang. Jadi tetap aja bocil itu dikejar-kejar, sampai akhirnya si Yoshiko membanting guguknya itu. Ternyata itu guguk yang terbuang. Dia pengen diadopsi, jadi sama Yoshiko dibawa asalkan bisa dinaiki. Singkat cerita, Yoshiko dan Sayaka jalan-jalan nyari pisang. Dia dapat pisang yang sangat enak, hasil panen Pak Sato. Dia berencana pengen ngungkapin atas pisang yang enak itu. Dia auto ngegas ke tempat orangnya. Butuh 3 jam untuk sampai, bukannya naik kereta, ini malah jalan kaki. Sesudah nyampe sana, Sayaka udah gemeteran. Dia meminta Yoshiko buat beli minuman pakai uangnya. Bodohnya dia, bukannya beli minuman malah beli boneka. Yang membuat uang si Sayaka habis semua. Di situ Yoshiko ada 1000 yen. Lagi-lagi dia beliin sama boneka. Lantas Sayaka udah kagak tahan dan langsung aja pergi ke tempat tujuan. Dia udah kesel banget di situ. Tak lama pemilik buah pisangnya ada di situ. Dia langsung aja mengungkapkan apa yang mau disampaikan. Setelahnya udah pulang, kan gila, jalan kaki pula. Secara terpaksa si Sayaka meminjam uang buat naik kereta. Singkat cerita nilai si Akuru nampak terjadi penurunan. Dia bete dan memutuskan buat pulang aja. Udah saatnya si Yoshiko menghiburnya. Di rumahnya Akuru diborgol kayak gitu dan berniat menggodanya dengan opa yang dia punya.
Dia berusaha menolak, tapi ujungnya tetap kena juga sampai dipoto dan dikirim pula ke si Sayaka, yang tentunya membuat Akuru kesal dan langsung aja membasmi si Yoshiko. Yoshiko auto pingsan dan kuncinya berada di dalam dalamannya. Ketika mau diambil ada adiknya yang salah sangka. Setelah itu si Yoshiko ikutan lihat pertunjukan Power Ranger. Nampak bocil cewek udah suka sama si Yoshiko. Temannya merasa kalau si cewek kagak boleh sampai bodoh macam si Yoshiko. Tak lama acaranya dimulai. Nah, di situ si bocil diikut sertakan main. Karena Yoshiko kesal menunggu Power Rangers-nya kagak muncul-muncul, jadi dia yang ikutan main dan akan menyelamatkan si bocil. Karena dia melihat si bocil menangis beneran. Dua yang lainnya akan menghalangi si Yoshiko supaya tidak mengalahkan penjahatnya. Karena takutnya si cewek jadi ikutan bodoh. Jadinya dia mendukung penjahat tersebut sampai pusing itu orang. Ujung-ujungnya tetap aja si cewek suka sama si Yoshiko. Setelah itu si Yoshiko diajarin sama gurunya belajar. Tapi dia tetap aja ada maunya. Harus ada pisang pula baru dia bisa belajar. Masih mending kalau misalnya belajar. Lah ini gitu-gitu aja anjir. Kagak ada perubahan. Malahan terjadi duel adu mulut sama gurunya tentang perasaan. Yoshiko berusaha menyudutkan si ibu yang belum pernah pacaran. Padahal umurnya udah 28 tahun. Jadi kagak bisa mengerti perasaan orang lain. Hingga akhirnya dia kena mental sama omongannya si Yoshiko. Dan terpengaruh sama omongannya. Jadi pengen mengenal cinta, mau nggak mau si Akuru yang ada di situ langsung membuat guru tersebut pingsan. Karena dialah yang bisa menolong si Yoshiko, biar kagak bodoh lagi. Lalu si Yoshiko baru ingat kalau bentar lagi si Akuru bakalan ulang tahun. Dia berniat pengen masuk ke kamarnya buat cari inspirasi buat kadonya nanti. Di situ si ketua pun pengen ikutan juga, jadinya mereka pergi bertiga. Tengah malam mereka masuk lewat jendela. Nampak Akuru udah masang jebakan di sana. Untungnya si Sayaka menahannya. Di dalam sana mereka malah main-main. Ada yang ambil celana yang membuat pada heboh berdua. Sampai adiknya yang mau masuk kagak sengaja sama ketua dibuat pingsan. Terus dikeluarkan. Lalu si ketua memoto si Akuru. Yang membuat si Sayaka waspada penuh. Ketika mau serius, si Yoshiko malah tidur di pinggir si Akuru. Jadilah si ketua kagak mau kalah dan ribut dah di sana. Gak sengaja si ketua mukul si Akuru. Jadinya ketahuan dah. Dia udah marah besar di sana. Tapi Sayaka yang memegang tujuh mereka datang ke situ. Sayaka merasa kesal. Tujuannya jadi kagak jelas. Ditambah si Akuru ikutan jadi kena marah juga. Terus cowok yang kemarin diajak main sama Yoshiko, kini dia jadi nurut sama si Yoshiko. Dan dia berusaha melindungi dan menjadi temannya si Akuru. Sampai dia harus latihan kayak gitu, udah macam hewan. Setelah udah diterima, yang dia inginkan bukan jadi babu. Cuma mau jadi temannya aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mungkin anime ini jalan ceritanya nggak nyambung. Ya rata-rata anime komedi kayak gini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Mimin yang satunya lagi. Linknya ada di deskripsi video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, bye-bye.